Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasyif Rahmana dari kelas Hukum Keluarga Islam E4 yang bernim 19/0/2016 180. Saya ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Hadis Ahkam 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis waris bagi bayi yang baru dilahirkan. Sebelum saya menjelaskan hadis tersebut, saya membukakan prolog. Jadi bayi yang masih di dalam kandungan belum berhak mendapatkan harta waris dan pembagian harta waris. Tidak perlu menunggu kelahiran bayi tersebut. Memang saat ini telah ditemukan alat canggih atau semacam USG yang mampu mendeteksi kondisi bayi di dalam kandungan, apakah kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan apakah jumlahnya satu atau lebih atau kembar. Mengetahui dua hal ini sungguh sangat diperlukan dalam perhitungan harta waris, karena bagian masing-masing berbeda. Misalnya, antara putra yang mendapat 2 kali lipat, bagian putri untuk perbedaan kelamin, atau antara putri yang mendapat setengah bagian sementara 2 putri atau lebih yang mendapat bagian 2/3 untuk perbedaan jumlah. Namun telah diakui bahwa betapapun canggihnya alat USG, keakuratannya tidak sampai 100%. Selain itu, hingga detik ini belum ada alat canggih manapun yang bisa mengetahui apakah bayi ini tersebut nantinya akan terlahir dengan selamat atau tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Kenapa hal terakhir ini diperlukan? Karena ada nas hadis yang menjelaskan bahwa pewarisan terhadap seorang bayi terbukti lahir dengan selamat. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir radhiyallahu anhu, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza istahalal mauludi waratha. Rawahu Abu Dawud wa Sahihah Ibnu Hibban. Yang artinya yakni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila seorang bayi itu mengangkat suaranya dalam artian menangis saat dilahirkan, maka diberi bagian harta waris. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-istihlal atau mengangkat suara di sini dengan menangis saat lahir yang terdapat dalam hadis di atas bukanlah makna sebenarnya, melainkan bentuk kinayah bagi terlahirnya bayi dalam kondisi hidup. Karena tangisan bayi pada saat dia dilahirkan menandakan bahwa bayi tersebut hidup. Karena hanya bentuk kinayah, maka bayi yang terlahir meski tidak menangis, dia juga termasuk dalamnya selama ia dilahirkan dalam kondisi hidup. Mafhum mukhalafah atau logika kebalikan dari hadis tersebut adalah, jika bayi belum diketahui apakah dia akan terlahir hidup atau tidak, alias dia masih dalam kandungan saat si mayit meninggal, maka dia belum berhak mendapat bagian dari harta waris. Memang ada yang berpendapat agar menangguhkan dulu pembagian harta hingga si bayi tersebut lahir. Namun pendapat ini lemah karena penangguhan tersebut berarti penundaan terhadap sesuatu yang wajib dan jelas, yaitu menyampaikan kepada yang berhak apa-apa yang telah menjadi haknya demi sesuatu yang belum pasti dan belum jelas. Belum lagi jika ternyata ada di antara ahli waris yang meninggal dahulu sebelum kelahiran si bayi, justru akan menambah kebingungan dalam pembagian harta waris tersebut. Inilah penjelasan kenapa dikatakan di awal tadi bayi yang masih di dalam kandungan belum berhak mendapat harta waris, dan pembagian harta waris tidak perlu menunggu kelahiran bayi tersebut. Ada juga penjelasan lain dari para ulama, ya ini tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa anak yang berada dalam kandungan dalam pernikahan yang sah berhak untuk mendapatkan warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia. Hanya saja para ulama memberikan 2 persyaratan khusus sehingga anak yang berada dalam kandungan ini mendapatkan hak warisnya. Yang pertama yaitu syaratnya bayi tersebut sudah berada dalam kandungan di hari meninggalnya pewaris, walaupun baru berbentuk segumpal darah. Yang kedua, bayi ke dunia dengan selamat. Jika 2 syarat ini terpenuhi, maka meskipun bayi ini belum mengerti apa-apa, tetap saja haknya tidak boleh diambil. Landasan dari permasalahan ini adalah sabda Rasul, idza istahalal mauludu warasan, rawahu Abu Dawud. Jika anak yang terlahir itu menangis, maka dia mendapatkan waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.